Saudara, buka tutup jalur diterapkan di kawasan Puncak, Jawa Barat untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Jalur Puncak ramai pengendara yang memanfaatkan hari libur sejak kemarin. Kendaraan menuju Puncak didominasi plat B atau dari Jakarta. Sempat terjadi kepadatan, namun polisi menerapkan sistem satu arah dengan membuka tutup jalur. Misalnya dari Simpang Gadok dan Masjid Atta-Awun. Dalam masa pandemi corona, petugas gabungan mengingatkan para pengendara untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di perjalanan. Sementara itu, lalu lintas tol Jakarta Cikampek di wilayah Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar pada Jumat sore. Namun kondisinya lebih padat dibanding siang tadi. 2 hari lalu dan kemarin sempat terjadi kepadatan mulai dari kilometer 47 hingga 57. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, pengelola menyiapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Ya, Saudara, Jawa Barat menjadi destinasi favorit menghabiskan liburan akhir pekan panjang. Kita akan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Oke, Mbak Minister. Kang Emil, ini kalau kita lihat long weekend, ini orang-orang antusias sekali untuk liburan begitu. Kalau di wilayah Jawa Barat, apakah sudah terjadi penumpukan wisatawan, lalu kemudian titik-titik mana saja yang sekarang sudah kelihatan penuh oleh mereka yang mau berwisata di Jabar? Ya, Jawa Barat ini kan paling dekat dengan Jakarta. Jadi kalau ada acara libur atau long weekend memang menjadi favorit warga Jabodetabek. Nah, saya monitor hari ini sudah padat, tapi kami duga kepadatan akan terjadi besok Mbak di hari Sabtu. Kemudian saya juga sekarang sedang di luar mengamati karena hari ini saya merapatkan dengan Satpol PP bagaimana menegakkan protokol kesehatan dan peraturan di wilayah-wilayah pariwisata. Nah, pantauan per hari ini sudah ramai, tapi kami duga puncaknya besok sehingga kita siaga 1 besok di wilayah-wilayah pariwisata yang di daerah Puncak maupun sampai ke ujung Pangandaran. Artinya ada semacam pengawasan lebih ketat untuk para warga di luar Jabar yang memasuki wilayah Jabar begitu, seperti misalnya kepatuhan protokol kesehatan? Ya, jadi dalam situasi adaptasi kebiasaan baru, Mbak, jumlah kendaraan tidak dibatasi lagi masuk ke wilayah. Yang dipastikan adalah individu-individu yang bepergian dan sedang berada di titik destinasi wisata diwajibkan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, khususnya memakai masker. Karena kajian menunjukkan lockdown atau memakai masker itu dampak penurunan COVID-nya sama, tapi memakai masker tidak ada dampak ekonomi. Nah, dalam rangka itulah kita terus menegakkan disiplin. Jadi ekonomi sudah bergerak, Mbak. Itu okupansi rate di seluruh hotel-hotel di Jawa Barat terlaporkan hari ini hampir 40-50% sesuai dengan prediksi sehingga ekonomi bisa bergerak. Nah, harapan kita, mari kita berwisata, tapi jangan sampai ada infeksi penularan. Kuncinya hanya satu, melockdown wajah kita dengan masker sehingga bisa bergembira di akhir pekan tanpa ada rasa khawatir. Saya kira yang sedang kita terapkan. Artinya sektor pariwisata di Jawa Barat mulai tumbuh karena adanya long weekend ini ya, Kang Emil? Nah, kelebihannya juga begini, Mbak. Selama ini bertahun-tahun lebih dari 50 wisatawan datang ke Jawa Barat dan 90%-nya itu adalah wisatawan lokal menggunakan kendaraan darat. Jadi waktu ekonomi dibuka, karena kami tidak terlalu mengandalkan penerbangan, maka pariwisata Jawa Barat yang paling cepat recovery-nya. Makanya ini ya ada hikmahnya mengandalkan perjalanan darat dan wisatawan lokal sehingga sekarang saya lihat restoran sudah buka, kaki lima, ibu-ibu jualan, relatif sudah normal, tinggal kami betul-betul kendalikan masalah protokol kesehatan. Ya, kita rasa dengan membaiknya ekonomi Jabar melalui sektor pariwisata kita inginkan demikian. Namun demikian bagaimana memastikan kalau mereka para wisatawan dan juga pengelola tempat wisatanya juga mematuhi protokol kesehatan, Kang Emil? Ya, ini kebetulan pertanyaan yang baik karena tadi siang saya merapatkan kepada seluruh Satpol PP seluruh Jawa Barat karena hari ini dan mulai besok
kita akan menggunakan penerapan tilang dengan HP, Mbak. Jadi kita punya aplikasi, kalau ada pelanggar, Anda akan diregister dengan HP, scan gitu kan. Juga kalau Anda ditilang dalam bentuk denda dari 100.000 sampai 500.000 itu bisa bayar pakai digital dan angkanya bisa dimonitor oleh pusat komando COVID kami di Bandung. Nah, pasukan ini sedang bergerak, satu memastikan ke hotel-hotel untuk memastikan kapasitas dijaga 50%. Kadang-kadang ada yang suka melanggar, Mbak, tetap dipenuhkan. Nah, itu kita pasti denda. Kedua, pada mereka yang sedang berjalan-jalan di destinasi wisata, kita ingatkan untuk memakai masker. Setelah itu kita monitor. Mudah-mudahan evaluasinya di long weekend ini ada perbaikan perilaku, Mbak. Ada berapa banyak kira-kira yang melakukan pelanggaran, Kang Emil? Apakah banyak wisatawan yang bandel, kemudian mereka yang membuka tempat wisata juga bandel gitu? Laporan minggu ini ada 900-an pelanggaran dari individu sampai kegiatan. Jadi ini akan terus. Maka tadi ada ide kreatif, saya bilang nanti kalau ada yang melanggar lagi tolong direkam videonya untuk diviralkan. Kan hari ini orang lebih takut dengan hukuman sosial kadang-kadang ya, Mbak, dibanding hukuman yang sifatnya aturan. Nah, sehingga lama-lama dengan banyak cara-cara kreatif bisa mendiskusikan. Tapi saya lihat ada peningkatan, Mbak. Sebelum peraturan gubernur yang kami keluarkan untuk sanksi, itu tingkat kepatuhan hanya 50%. Saya lakukan survei lagi, minggu ini sudah naik mendekati 70%. Berarti terakhir nanti kapan kira-kira arus di wilayah Jawa Barat dipastikan mungkin akan mulai sepi, atau sampai kapan mungkin masih akan ramai? Saya kira akan menjadi normalitas yang rutin, Mbak. Rutin itu ya selalu Sabtu Minggu, setelah itu kembali ke pekerjaan produktif, dan Jumat Sabtu Minggu siap-siap lagi dan seterusnya. Pertanyaan terakhir saya, Kang Emil, ini singkat saja, dengan adanya long weekend selalu memang jadi tumpuan ekonomi juga untuk Jabar karena banyak para wisatawan yang datang ke Jabar begitu. Tapi bagaimana lantas ini menjadi salah satu pintu lebar untuk membuka kembali wisata, objek wisata di Jawa Barat agar tetap continue gitu? Ya, pilihannya hanya satu, maukah kita beradaptasi agar hidup kita bisa tetap produktif, tetap bisa jalan-jalan. Jadi sekarang tuh nggak ada pilihan lagi, semua boleh buka di Jawa Barat, tapi kedisiplinan memakai masker menjadi kunci. Jadi nggak ada wacana-wacana lain kecuali kedisiplinan individu. Itu saja, Mbak. Ini akan kami terapkan di semua aspek. Sambil jam dulu kan kami rapat ya tentang epidemiologi, dan alhamdulillah masih terjaga, terkendali. Nanti patokannya itu, kalau ternyata angka reproduksi COVID-nya tidak terkendali, kita buka tutup lagi. Daerah wisata ditutup, hotel ditutup. Tapi kan kita ingin tidak itu terjadi. Oleh karenanya saya himbau, daripada hotel ditutup, destinasi ditutup karena ketidakdisiplinan, mari kita disiplin hanya dengan sederhana menggunakan masker. Oke, membuka objek wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, Kang Emil, waktunya telah bergabung di Berita Utama.